Gimana ya cara gambar ekspresi yang mudah? Hai guys, kembali lagi di Yukiniku Art. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar ekspresi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan pensil mekanik ukuran 0,5. Pensil ini saya gunakan untuk menggambar sketsanya saja. Oke, kenapa kita harus belajar menggambar ekspresi? Padahal kan kita bisa menggambar dengan ekspresi datar. Memang boleh-boleh saja untuk menggambar dengan hanya menggunakan ekspresi datar. Cuman kan kalau misalnya semua gambar kita hanya menggunakan ekspresi datar, berarti skill menggambar ekspresi kita itu memang cacat. Maka dari itu sekarang kita akan belajar menggambar berbagai macam ekspresi. Untuk menggambar ekspresi pertama, kita akan membuat sketsa wajahnya terlebih dahulu. Ekspresi pertama yang akan kita buat adalah ekspresi senang. Oke, setelah kita membuat kerangka wajah, seperti yang saya contohkan ini ya guys. Jadi kita akan mulai menggambar bagian alisnya dulu. Untuk menggambar alis ekspresi senang, alisnya itu lurus ya, tidak naik turun. Gambar hidungnya aku buat seperti ini aja ya. Kemudian kita lanjut dengan menggambar bagian mata. Untuk gambar mata ini terserah kalian juga sih mau bentuknya kayak gimana. Kalau aku kayak gini aja, yang biasa aja lah. Lalu kita gambar bagian mulut. Untuk bagian mulut ini kita lengkungkan agar kelihatan happy atau senang. Kemudian kita lanjut ke ekspresi kedua. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggambar sketsa wajahnya dulu. Setelah membuat sketsa wajah, saya akan membuat beberapa garis bantu. Nah, karena kita akan menggambar ekspresi sedih, kita akan menggambar alisnya bagian tengah agak naik ke atas dan bagian belakangnya itu turun ke bawah. Jadi menggambar ekspresi apapun itu kita bisa lihat dari alis, mata, dan juga mulut. Jadi alisnya tidak lurus ya kayak ekspresi senang. Dia lebih ke alisnya tuh turun ke bawah untuk bagian ujung dan bagian tengahnya itu naik ke atas. Dan matanya pun saya gambarnya agak sayu, jadi bagian ujung matanya tuh agak turun ke bawah. Kita tambahkan juga pupil matanya. Kemudian kita gambar bagian mulut. Kita gambar seperti ini saja. Nah, ini kan ekspresi sedih ya. Jadi ekspresi sedihnya itu nggak sampai harus menangis ya. Oke, kemudian kita lanjut ke ekspresi ketiga. Nah, untuk menggambar ekspresi ketiga ini, kita gambar dulu sketsanya. A few moments later. Dan jadi, oke, kita buat dulu garis bantu. Seperti ini ya. Nah, kita mulai dengan menggambar bagian alis. Nah, untuk gambar bagian alisnya ini sama seperti ketika kita menggambar alis sedih. Jadi alisnya itu melengkung. Kemudian kita gambar hidungnya dari samping. Dan untuk gambar bagian mata, kita gambar matanya menjadi melengkung. Sipit ya, tidak kelihatan. Jadi seperti menggambar bulan sabit. Kita gambar juga kelopak matanya. Gambar mulutnya menjadi melengkung seperti ini dan di ujungnya kita buat garis kecil bagian bawah dan jadi. Lanjut ke gambar ekspresi keempat. Kita gambar dulu sketsa wajahnya. 2 hours later. Setelah membuat kerangka kepala, kita tinggal membuat beberapa garis bantu. Oke, kita lanjut. Kita gambar bagian alis. Untuk menggambar alis dengan ekspresi bosan, alisnya itu lurus ya, tapi bagian ujungnya tuh agak diturunin ke bawah. Dikit. Nah, untuk menggambar mata yang bosan, kalian tinggal menggambar bagian kelopak matanya itu lurus. Jadi akan terlihat seperti ini, ya. Nah, untuk gambar bagian kelopak bawah matanya, ya kita gambar biasa aja. Dan garis juga bagian kelopak matanya. Kemudian kita gambar hidungnya. Dan gambar mulutnya. Jadi deh. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Kita
kita buat kerangka kepalanya terlebih dahulu. One eternity later. Oke, setelah kita membuat kerangka kepalanya, kita membuat beberapa garis bantu. Lalu kita menggambar bagian alis. Alisnya ini kita buat melekuk ya, seperti ini. Karena ekspresinya itu berteriak. Jadi alisnya tuh harus melengkung ya. Dan alis bagian ujungnya itu melengkung ke atas. Kita gambar dulu hidungnya. Nah, untuk menggambar bagian mata, matanya itu berdekatan dengan alis ya guys. Jadi seolah-olah mata dan alis ini menempel. Kemudian kita tinggal menggambar mulutnya. Kita gambarnya seperti ini aja ya. Dan jadi deh. Nah, ekspresi berikutnya yang akan kita gambar adalah ekspresi menangis. Setelah kita menggambar kerangka kepalanya, kita akan menambahkan beberapa garis bantu sebagai patokan menggambar alis dan juga mulut. Oke, karena kali ini kita akan menggambar ekspresi menangis, kita gambar dulu bagian alis. Sebenarnya gambar bagian alisnya ini sama dengan ketika kita menggambar ekspresi sedih. Lalu kemudian kita gambar matanya menjadi melengkung seperti ini karena ekspresi kali ini yang kita gambar adalah ekspresi menangis. Kemudian kita tambahkan juga air matanya gitu. Gambar air mata yang mengalir ke bawah. Kemudian kita gambar bagian hidung, lalu mulutnya. Pokoknya diperhatiin aja, saya gambarnya kayak gini. Nah, sudah jadi, kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke, karena kali ini kita akan menggambar ekspresi terganggu, maka kita mulai dulu untuk membuat sketsa kerangka kepala. A few moments later. Nah, karena kerangka kepalanya sudah jadi, maka kita akan menambahkan beberapa garis bantu. Seperti biasa, kita gambar dulu bagian alis. Kita gambarnya alisnya tuh mengernyit, jadi bagian tengahnya itu saya buat dua garis bengkok ya. Lalu kemudian saya gambar bagian mata, jadi matanya dan jarak alis ini lumayan dekat ya, karena alisnya itu dikernyitkan, jadi alisnya tuh agak turun ke bawah. Kemudian kita gambar bagian hidung dan juga mulutnya. Jadi gambar mulutnya itu kecil aja, gak usah besar-besar, kayak gini aja. Nah kan, jadi lanjut ke gambar berikutnya. Seperti biasa, kita gambar dulu kerangka kepala. A few inches later. Kemudian kita tambahkan beberapa garis bantu. Dan kita gambar dulu bagian alis, kita gambarnya seperti ini. Karena ekspresinya itu ekspresi terkejut, jadi alisnya itu saya gambarnya seperti ini, agak keangkat ke atas ya. Kemudian kita gambar bagian mata. Nah, ini kan ekspresinya terkejut ya. Jadi, kalau mau gambar pupil matanya itu saya hanya membuat titik tengah. Jadi kayak kelihatan gitu dia terkejut karena melihat sesuatu. Lalu kita gambar bagian hidung dan mulutnya. Saya gambar mulutnya kayak gini aja. Nah, dan jadi deh. Nah, kemudian satu persatu expressionnya itu saya gambarkan rambut supaya nggak kelihatan botak ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Dadah!